Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hisnu Arif dan Bung Saididu, Manusia Merdeka. Bang Saididu, sehat? Alhamdulillah. Ya. Bang Saididu, kelihatannya walaupun Anda, kita semua dan banyak para pengamat kebijakan publik, bahkan juga pengamat fiskal, pengamat ekonomi yang lain-lain, merekomendasikan agar untuk saat ini pembangunan ibu kota itu dihentikan dulu. Ternyata itu seperti ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, pemerintah akan jalan terus. Oke, kalau sekarang pemerintah akan jalan terus, tentu kita perlu membantu publik untuk memahami kira-kira prediksinya seperti apa yang akan terjadi ke depan ini. Saya pikir benar, Mas Hertu, apa yang dikatakan bahwa ini sepertinya jalan terus. Jadi kita mari menganalisa bahwa ibu kota segera akan. Mari kita menganalisa dan apa yang akan terjadi pada saat ibu kota pindah. Itu saya pikir yang penting supaya publik tahu apakah keputusan ini masih tepat. Karena kelihatannya tidak ada lagi gunanya suara kritis apapun terhadap keinginan tersebut. Dan bahkan Ketua DPR Puan Maharani sudah menyatakan tentang pemindahan ibu kota, DPR setuju, searah dengan pemerintah. Itu sudah menyatakan demikian. Walaupun sebenarnya tidak pantas Ketua DPR menyatakan seperti itu, karena masih akan dibahas oleh anggota DPR. Kan? Dan bahayanya gini, Bang Saididu, kalau kemarin lihat pidatonya Puan Maharani di mana pada waktu Hari Kesaktian Pancasila, dia sudah mengatasnamakan bangsa Indonesia. Jangan-jangan dia menyetujui juga mengatasnamakan bangsa Indonesia. Jadi sudah, padahal Ketua DPR itu adalah speakers, juru bicara DPR, bukan sebagai pengambil keputusan DPR. Tapi ya udahlah, apalagi tadi Mas Sersu menyatakan sudah mengatasnamakan bangsa Indonesia, kan? Jadi apa yang akan terjadi? Kita bahas beberapa aspek. Satu adalah tentang legalitas, kedua tentang fiskalnya sedikit, kemudian kita akan bahas apa yang akan terjadi di Jakarta yang lama dan apa yang akan terjadi di ibu kota baru, dan coba kita bandingkan dengan negara lain, ibu kota negara lain yang juga pernah berpindah. Nah, saya awali tentang fiskal dengan pembiayaan. Dari rencana pembiayaan 500 triliun pemindahan ibu kota, seingat saya yang disiapkan APBN hanya sekitar 89 atau 90 triliun. Artinya tidak sampai 25%. Hanya sekitar 20% disiapkan, 18% disiapkan oleh APBN. Apa artinya? Artinya bahwa berarti sisanya adalah swasta atau asing, ya kan? Swasta atau asing. Publik bisa paham bahwa kalau hanya 18% berarti mungkin kemungkinan besar pemerintah hanya membiayai istana, kemudian jalan, infrastruktur dasar, sisanya ada swasta. Nah, artinya kemungkinan besar penyediaan air bersih pun akan swasta atau asing atau konglomerat. Gedung-gedung perkantoran sepertinya akan dibangun oleh konglomerat atau perusahaan asing, kemudian pemerintah akan menyewa ke sana, menyewa kepada pihak yang memiliki tersebut. Nah, kemudian perumahan karyawan, berarti karyawan-karyawan yang pindah, PNS, ASN, TNI yang pindah semua, itu berarti akan menyewa, akan menyicil rumah yang juga adalah milik pengembang. Milik pengembang, bukan milik, karena tidak disiapkan rumah dinas. Kan? Nah, itu yang akan terjadi. Jadi semua, seperti saya katakan dari awal, bahwa pemindahan ibu kota baru ini adalah istilah saya membuat ibu kota, membuat negara Indonesia sebagai penyewa terhadap ibu kota baru, sebagai penyewa, bukan pemilik seperti sekarang, bukan pemilik. Karena yakin betul saya dengan 80 triliun itu pasti sebagian besar disewa, karena disebutnya kan cuma infrastruktur dasar itu yang dibiayai oleh pemerintah kan, ya. Betul, betul. Nah, kemudian apa yang akan terjadi di Jakarta? Seperti dikatakan oleh Kementerian Keuangan,
bahwa untuk menutupi yang mungkin yang 89 atau 90 triliun itu tidak ada jalan lain adalah menjual atau menyewakan aset-aset yang ada di Jakarta. Maka kita kehilangan aset di Jakarta, kemudian habiskan untuk menyewa aset di ibu kota baru. Ya, itulah kira-kira yang terjadi. Nah, Anda berkali-kali katakan, bayangkan nanti Monas yang dibanggakan dikelilingi. Monas itu, supaya Pak Bip paham, itu dari dulu tidak diizinkan jalan merdeka barat, utara, timur, dan selatan. Yang mengelilingi Monas itu tidak boleh ada gedung swasta. Tidak boleh ada gedung swasta, itu harus ada gedung pemerintah semua. Dan sampai sekarang gedung pemerintah semua. Kecuali ada Indosat 1 yang dulu karena BUMN maka ada di situ, tapi itu disiapkan harus pindah. Masih ingat dulu PT Timor yang sekarang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan itu kan diusir di Merdeka Timur karena tidak boleh ada swasta yang berkantor di situ. Anda bayangkan Monas yang dibangun dengan sumbangan masyarakat Aceh akan dikelilingi oleh para konglomerat yang membeli gedung-gedung tersebut. Anda bisa bayangkan, ya kan? Nah, Bank Indonesia apa segala. Nah, nggak kebayang saya gedung DPR nanti siapa yang pegang. Jadi kita kehilangan semua simbol-simbol sejarah seperti itu, sejarah bangsa, istana apa segala kita kehilangan itu, dan kita juga tidak punya lagi aset di ibu kota baru. Itu kira-kira bayangan. Nah, dari segi fiskal dia pasti ini kalau sumber pembiayaannya kan adalah jual aset atau ngutang, ya kan? Nah, coba bayangkan Mas Hersu bahwa negara pasti sudah tambah lagi beban biaya yang terus-menerus karena dia harus menyewakan kantor terhadap pegawainya, terhadap kementerian dan lembaganya, karena tidak disiapkan APBN untuk membangun kantor-kantor mereka. Yang saya katakan tadi 89 triliun itu yakin saya infrastruktur dasar. Nah, kita bandingkan sekarang, coba bayangkan apa yang akan terjadi dengan LRT yang sedang dibangun, MRT yang sedang dibangun, kereta api cepat yang sudah dibangun, yang sedang dibangun. Itu kalau ini pindah, maka ini kan pasti sekarang aja tidak layak, apalagi nanti kalau udah sepi Jakarta, menjadi tambah tidak layak. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa negara ini dibebani untuk membayar membayar sewa di ibu kota baru, kemudian dibebani lagi kerugian disebabkan karena infrastruktur di bawah ibu kota sudah dibangun. Nah, alasan kemarin untuk salah satu alasan dipindahkan adalah kemacetan dan banjirnya Jakarta. Ternyata Allah Tuhan menunjukkan ternyata belum dibangun aja di ibu kota baru sudah banjir tahun lalu. Sudah banjir tahun lalu. Nah, apalagi kalau kita bicara dengan ahli geologi, persoalan besar Kalimantan itu adalah air bersih. Air, betul. Ya, ada ya waktu itu ya penelitiannya ya, yang ahli geologi yang menunjukkan itu ya. Nah, dan saya sudah dapat bocoran bahwa karena berat sekali air bersih dan ada swasta yang sudah masuk mengolah air laut untuk kebutuhan ibu kota baru. Ini bisnis gede lagi nih ya. Nah, itu lebih mahal lagi gitu. Jadi bayangkan bahwa akan ada swasta menyebabkan ketergantungan dari untuk kebutuhan air ibu kota baru dengan mengolah air laut karena air tanahnya nggak cukup, nggak memenuhi. Nah, tanah-tanah konglomerat yang ada yang dikuasai sekitar ibu kota baru maka akan naik harganya karena perumahan-perumahan akan dibangun oleh swasta dan dicicil oleh gaji pegawai. Jadi bayangkan pegawai yang pindah dipaksa menyicil rumah dan menjual rumahnya di Jakarta, di Bogor, Tangerang, Bekasi, rata-rata Depok, itu pasti murah. Karena terpaksa dia jual. Karena untuk membeli rumah di sana pasti jual rumah di sini. Jadi selain negara kehilangan aset di Jakarta, pegawai-pegawai TNI, Polri, kemudian ASN yang kantor pusat itu akan pindahkan semua ke sana dan dia harus menjual hartanya di sini dan mulai lagi dari nol untuk memiliki rumah dan uangnya masuk kepada pengembang. Jadi bayangkan sudah lunas di sini ke pengembang, karyawan harus mulai lagi menyicil rumah dengan pengembang. Oke, nah
Jadi menambah penderitaan. Nah, saya coba ingin membandingkan, Mas Heru. Sering orang menyatakan bahwa di berbagai negara itu ibu kotanya juga berbeda dengan kota ekonomi. Betul. New York dengan Washington itu jaraknya 3 jam naik mobil. Jadi tidak ada masalah orang tinggal di New York, di Washington, kalau Sabtu Minggu ke New York, karena 3 jam. Canberra dengan Sydney itu 3 jam juga perjalanan. Dan di Sydney itu tidak boleh bangunan apapun selain bangunan pemerintah. Tapi masyarakat masih bisa bolak-balik ke ibu kota baru, ya, di ibu kota negara, dari kota ekonomi. Nah, di Malaysia, Putrajaya dengan Kuala Lumpur itu lebih dekat lagi, itu hanya setengah jam perjalanan. Nah, ini 2 jam penerbangan, 1,5 jam penerbangan, 2 jam ya, 2 jam Kalimantan tuh, Balikpapan, yang paling dekat kan Balikpapan. Nah, orang menyatakan yang menarik, Mas Heru, negara lain juga tuh sistemnya adalah negara lain itu tidak terpusat. Jadi kalau ada orang menyatakan ekonomi akan tetap berputar di Jakarta, sementara ibu kota baru itu hanya pemerintahan, sebentar dulu. Sistem negara kita sistem sentralistik. Sentralistik apalagi setelah undang-undang Omnibus Law. Semua kewenangan ditarik ke pusat. Jadi semua orang mengurus apapun pasti ke ibu kota baru. Ya kan? Nah, ibu kota baru bukan ada Jakarta. Nah, jadi tetap akan terjadi pergerakan ke sana. Saya sebagai orang luar Jawa senang-senang aja bahwa itu. Tapi kan ini maksudnya dari kampung saya itu lebih dekat lah ke kota baru. Dan nah, tapi ini kan dampaknya yang lain seperti itu. Nah, berbeda dengan negara lain. Nah, negara lain yang berpisah ibu kota negaranya dengan kota ekonominya itu negara hampir semuanya sentralistik, negara bagian. Itu pun dia pikirkan tidak boleh terlalu jauh antara ibu kota negara dengan kota ekonomi. Oke, kan Australia itu negara bagian, tidak ada urusan apapun ke Canberra karena bisa semua diselesaikan di negara bagian. Kemudian Amerika negara bagian. Malaysia juga. Nah, Malaysia juga negara bagian. Nah, kita memisahkan kota ekonomi dengan ibu kota negara terlalu jauh pada negara sentralistik. Nah, setelah Omnibus Law ini sentralistik semua, Mas Hersi. Dulu kan tambang, perkebunan, itu ada di provinsi. Sekarang ditarik semua ke pusat. Bahkan galian C pun ke pusat. Nah, coba bayangkan, Mas Hersu, mengurus izin menggali pasir dari Papua, dari Jakarta, dari Bogor, harus ke ibu kota baru. Coba bayangkan, nah itu bayangkan. Nah ini nah, jadi agak menarik. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa di tengah sudah memikirkan pemindahan ibu kota dengan menyewa, tapi memacu pengembangan infrastruktur dan menugaskan ke BUMN untuk membangun infrastruktur besar-besaran konektivitas ke Jakarta. Nah, akhirnya sekarang saja belum pindah ibu kota, sudah ngos-ngosan tidak bisa layak, tidak bisa bayar utang, apalagi nanti kalau sudah pindah. Jadi saya betul-betul akal sehat saya benar-benar buntu. Buntu itu maksudnya bahwa ada seorang yang punya rumah, sudah tidak mampu membiayai rumahnya, dan sudah membuat lagi bangunan baru di rumahnya, dekat rumahnya, fasilitas menuju rumahnya, jalan apa segala, tapi dia mau pindahkan rumahnya, mau pindah rumah dengan menyewa rumah baru dan membayar utang-utang rumah lama. Logikanya di mana gitu? Jadi rumah lama ada utang dan ada utang maksudnya itu utang infrastruktur ya karena tidak layak. Kemudian menjual menyewakan untuk menjual rumahnya, kemudian dia pindahkan tapi tetap utang, dia pindah menyewa rumah baru dengan utang. Itu sederhananya begitu. Oke, ini kan sudah Anda sampaikan berkali-kali dan bukan hanya Anda sendiri ya, banyak orang yang menyampaikan dan pemerintah tetap ngotot.
Saya kira kali ini kita nggak usah tujukan kepada pemerintah ya, kita tujukan kepada rakyat saja ya, bahwa ini adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi lain apa yang ditanggung? Kan itu tadi konsekuensi langsung ya, terutama bagi mereka ASN. Nah, ini kan ada konsekuensi lain yang akan diterima oleh masyarakat, karena berkaitan bagaimanapun pembiayanya, sebagian tetap menggunakan APBN. Ya, saya terpaksa harus agak tenang menyampaikan ke rakyat, karena rakyat selalu menyatakan, apa urusannya dengan kami kalau ada utang? Apa urusannya kami kalau pengeluaran negara naik? Kan nggak berpengaruh. Nggak berpengaruhnya seperti apa? BBM naik terus karena tidak punya lagi dana untuk mensubsidi. Listrik naik terus karena tidak ada lagi dana untuk mensubsidi, karena habis uang untuk membayar utang. Habis uang untuk membayar. Jadi biaya sekolah naik karena tidak ada lagi dana yang cukup untuk itu. Irigasi rusak karena tidak ada lagi dana memperbaiki irigasi. Tidak sedikit jalan-jalan daerah, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara yang jalannya rusak akibat tidak ada lagi dana untuk pemeliharaan. Nah, itu tapi bagi mereka dianggap apa urusannya. Jadi saya hanya ingin menyadarkan ke rakyat bahwa beban hidup yang Anda tanggung dengan semakin naiknya harga, semakin naiknya kebutuhan pokok, semakin naiknya biaya transportasi, semakin naiknya jalan tol, semakin naiknya tarif listrik, semakin naiknya biaya BBM, tidak adanya subsidi pupuk, tidak adanya subsidi listrik, tidak naiknya biaya pendidikan. Nah, itu semua dampak daripada utang yang semakin besar dan beban pemerintah yang semakin besar. Jadi jangan menyatakan Anda tidak menanggung beban apa-apa. Saya ingin berikan gambaran dulu, cobalah periksa penghasilan Anda dan hitung baik-baik. Apakah kesejahteraan Anda naik dan masih bisa menabung? Kalau dulu bisa menabung 1 juta, apakah masih dengan tambahnya utang kemampuan menabung Anda menjadi 2 juta? Mungkin saja tidak lagi kemampuan menabung. Itu saja indikatornya. Oke, jadi clear ya, kita walaupun pemerintah tetap bersikeras ngotot memindahkan ibu kota, tapi kita tidak akan pernah berhenti berbicara karena kita bagian dari rakyat Indonesia yang akan menanggung semuanya itu. Gitu ya, Bang Said Didu ya. Kita akan menanggung semuanya. Kita akan menanggung semuanya. Tapi itu kan kewenangan pemerintah memutuskan. Tapi kan janganlah membebani rakyat. Jangan membebani rakyat dengan ambisi pribadi. Maaf aja, saya katakan ambisi pribadi. Terpaksa saya ulangi lagi. Bagaimana Habibie pada saat jadi presiden, dia menghentikan proyek industri strategis semuanya demi mengurangi utang, termasuk ide dia membuat N250 pabrik pesawat terbang, dia tutup tanda kutip demi tidak menambah utang. Dan ini sebaliknya, sesuatu yang nggak dibutuhkan hanya karena privasi legacy, mengejar legacy pribadi terpaksa dilakukan. Ya, oke. Zaman Pak Habibie kemudian dampaknya memang terbukti ya, bagaimana rupiah langsung menguat luar biasa, dan juga yang paling saya kira yang paling fundamental dari Pak Habibie itu adalah legasinya di bidang demokratisasi ya. Itu sangat kita rasakan ya. Ya. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.